Kedatangan kembali Tuhan. Sumbernya diambil dari buku Kedatangan Kembali Tuhan, penerbitan Jasperin, ngarangnya adalah Witness Lee. Yang pertama adalah nubuat-nubuat mengenai kedatangan kembali Tuhan dikaitkan dengan orang Yahudi. Ada 3 butir utama. Yang pertama soal pemulihan bangsa Israel. Ini sudah dipenuhi sejak tahun 948. Kedua, kembalinya kota Yerusalem kepada bangsa Yahudi. Ini juga sudah terpenuhi tahun 1967 setelah pertempuran 6 hari. Ketiga adalah pembangunan kembali Bait Allah di situs aslinya di Yerusalem. Kalau ini belum terpenuhi. Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Kata datang mengacu kepada kedatangan Tuhan. Di Matius 24:39 adalah parousia. Matius 24 ayat 43-44 adalah erkomai. Wahyu 3 ayat 33 dan Wahyu 16 ayat 15-16 adalah kedatangan Tuhan seperti pencuri. Pencuri mengambil sesuatu tanpa ingin diketahui. Demikian pula pengangkatan kaum beriman oleh Allah dari bumi, sebagaimana disebut di Matius 24 ayat 40-41. Maksudnya ialah secara rahasia, tidak diketahui oleh orang. Parousia Tuhan, kehadirannya akan dimulai antara pembangunan kembali Bait Allah dimulai, selesai, dan perang di Harmagedon. Parousia Tuhan akan berlangsung selama jangka waktu tertentu dan akan berujung atau berakhir pada penampakannya di bumi. Selama periode parousia Tuhan, ada berbagai kelompok orang beriman akan diangkat pada waktu yang berbeda. Wahyu 14 berbicara tentang buah sulung dan tuaian. Ayat 1-5, ayat 14-16. Kaum beriman yang matang pertama akan dituai sebagai buah sulung bagi Allah sebelum masa kesusahan besar. Matang di sini adalah matang secara rohani, jadi hanya sebagian. Dan itu akan dituai, maksudnya diangkat oleh Allah sebelum ada masa kesusahan besar selama 3,5 tahun, di mana antikris yang berkuasa. Mereka akan diangkat ke Bukit Sion surgawi, ke tempat tinggal Allah di langit ketiga. Namun mayoritas orang beriman yang lain akan matang melalui penderitaan selama kesusahan besar, kemudian baru dituai, diangkat sebagai panen umum ke angkasa atau lumbung Tuhan. Matius 13 ayat 30 dan pasal 3 ayat 12, di akhir kesusahan besar, jadi setelah kesusahan besar. Buah sulung akan dibawa ke rumah Allah di surga, sedangkan panenan dibawa ke dalam lumbung untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Jadi 2 tempat yang berbeda. Pertanyaannya, apakah kita akan diangkat atau tidak, tergantung pada kematangan kita, kematangan rohani dalam hayat. Kita hari ini perlu menuntut Tuhan, mengejar Tuhan, mencari Tuhan, dan memandang kepadanya, memiliki pengalaman bersama Tuhan, agar kita dan mungkin dengan pasangan kita atau mungkin keluarga kita bisa bersiap sedia untuk kedatangannya, menyiapkan kedatangannya. Kata pengangkatan berarti dibawa pergi. Pemikiran tentang pengangkatan dapat dilihat dalam kata Yunani yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah diangkat. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 dan Wahyu 12 ayat 5. Contoh pertama dari pengangkatan terlihat pada tokoh Henoh sebelum ada air bah, bisa dilihat di Kejadian 5 ayat 24. Sedangkan
yang menjadi prinsip pengangkatan sejak awal hingga nanti adalah bergantung kepada matangan rohani kita dalam hayat ilahi melalui bergaul dengan Allah. Sekarang frasa berdiri di hadapan anak manusia yang disebut di Lukas 21 ayat 36 dan Wahyu pasal 3 ayat 10 dan 14 ayat 1. Bukan di angkasa tetapi di Bukit Sion di surga. Mereka ini adalah kaum beriman pemenang, orang-orang yang setia kepada Tuhan dalam menuruti firman-Nya. Juga disebut anak laki-laki, Wahyu 12 ayat 1-5. Pengangkatan sebagian kaum beriman yang pertama, yaitu buah sulung, sebagaimana di Wahyu 14 ayat 4, terjadi sebelum masa kesusahan besar, dan mereka diangkat tempatnya di Bukit Sion di surga. Sedangkan kaum beriman yang mengalami kesusahan besar 3,5 tahun akan matang setelah berbagai penderitaan di masa kesusahan besar yang disebut tuaian, Wahyu 14 ayat 15. Tuaian ini akan diangkat di angkasa. Tuhan, Sang Penuai, yang semula berada di Bukit Sion, bergerak ke angkasa. Sekarang dua pengajaran yang salah dalam kekristenan hari ini. Yang pertama, dikatakan semua orang beriman akan diangkat sebelum kesusahan besar. Jadi semua orang beriman. Namun bila dilihat di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1-4, kedatangan Tuhan dan pengumpulan semua orang kudus akan terjadi setelah Antikristus datang dan mendatangkan kesusahan besar. Jadi tidak semua orang beriman akan diangkat bersama-sama. 2, pengajaran salah adalah mayoritas gereja harus diangkat sebelum kesusahan besar. Namun jika seperti itu, maka harus diangkat sebelum sangkakala pertama, bukan pada sangkakala ke-7. Kenyataannya padahal sangkakala ke-7 akan berbunyi pada akhir kesusahan besar, bukan sebelumnya. Wahyu 11 ayat 15, 1 Korintus 15 ayat 50-52. Pada bunyi sangkakala terakhir, mula-mula kaum beriman yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan, kemudian kaum beriman yang hidup yang masih tinggal akan diubah dan diangkat. Pada awal parusia Tuhan, para pemenang akan diangkat secara rahasia pada waktu yang tidak diketahui dan diangkat ke langit ketiga, di mana tidak seorang pun dapat melihat. Tetapi menjelang akhir parusianya, kaum beriman yang tertinggal akan diangkat secara terbuka ke angkasa, jadi kelihatan, di mana semua orang dapat melihat, dan Tuhan akan datang, kemudian semua orang kudus pemenang dalam kemuliaan. Tuhan berbicara tanda luaran yang dapat dilihat, tetapi Dia juga mengatakan bahwa tidak seorang pun tahu saat atau hari kedatangannya. Tanda-tanda lahiriah terutama terkait dengan pemulihan bangsa Israel, kembalinya Yerusalem kepada Israel, pembangunan kembali Bait Allah. 2 dari 3 tanda ini telah terjadi, dan setelah yang ketiga terjadi, yaitu pembangunan kembali Yerusalem, Bait Allah di Yerusalem, akan ada periode rahasia sampai beberapa orang kudus dicuri. Bila mata kita melihat penggenapan 2 dari 3 tanda besar kedatangan Tuhan, itu adalah suatu berkat dari Tuhan. Tuhan menghendaki dan mengharapkan kaum beriman berjaga-jaga dan berdoa mulai sekarang, serta perlu bertumbuh dalam hayat sampai matang untuk bisa membawa Dia datang kembali. Kita perlu berdoa, Tuhan, jagalah kami agar berjaga-jaga, waspada, dan penuh doa. Apapun yang kami lakukan, kami ingin melakukan dengan Engkau, dan kemanapun kami pergi, Tuhan, kami ingin pergi bersama-sama Tuhan, bersamamu. Tuhan, kami mengambil Engkau sebagai hayat,
dan pribadi kami. Kami ingin hidup dalam roh-Mu dan berjalan di hadirat-Mu sepanjang waktu, sehingga kami dapat dibawa ke hadirat-Mu di langit ketiga pada kedatangan-Mu. Amin.